Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, budaya salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen pengajar pengantar teknologi informasi, Bapak Dr. Hengki Tamanu Sultan Eskom, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi yang dibagi menjadi beberapa bab. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, ini profil saya. Perkenalkan, nama saya Gus Budi Winarko dengan nomor induk mahasiswa 25105 11181, Prodi S1 Informatika, kelas F. Oke, masuk di bab pertama yaitu pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan membahas definisi, sejarah, dan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Dimulai dengan definisi teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau yang bisa disingkat TI merupakan perangkat teknologi dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, melindungi, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi berkaitan erat dengan penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat telekomunikasi untuk mengelola data dan informasi. Oke, di sini ada sejarah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi dapat dibagi menjadi beberapa era yang ditandai dengan perubahan mendasar dalam cara kita memproses informasi. Di era pertama itu ada era pre-mekanis, yaitu di tahun sebelum 1450-an, yaitu dimulainya dari perhitungan kuno, jari Abaskus, hingga penemuan kertas dan mesin cetak atau Gutenberg untuk menyebarkan informasi. Lalu ada mekanis di tahun 1450-an dan di tahun 1840-an, yaitu penemuan alat hitung mekanis, misalnya kalkulator Pascal, mesin analitik Babbage yang merupakan cikal bakal komputer modern. Lalu ada elektromekanis, yaitu di tahun 1840-an dan di tahun 1940-an, yaitu penemuan telepon dan kode Morse telegraf, itu penggunaan listrik untuk memproses data, misalnya mesin Hollerith untuk sensus. Lalu ada era elektronik yaitu era modern, pada tahun 1910-an hingga tahun sekarang, yaitu dimulai dengan komputer digital pertama yang kita sebut ENIAC, lalu ditandai dengan penemuan transistor, mikroprosesor, dan perkembangan internet. Dari sini ada perkembangan teknologi informasi, ada era komputer mainframe, yaitu komputer berukuran besar dan mahal, baru hanya digunakan oleh pemerintah dan perusahaan besar, itu pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Lalu ada era komputer pribadi atau personal komputer PC, itu munculnya personal komputer atau PC seperti Apple dan IBM PC. Lalu membuat komputasi dapat diakses oleh individu dan kantor kecil, memulai revolusi digital pribadi, dan pada tahun 1180-an. Lalu ada perkembangan teknologi informasi pada era jaringan dan internet, penyebaran World Wide Web atau WWW dan email, fokus beralih dari komputasi lokal ke konektivitas global, terjadi pada tahun 1190-an hingga 2000-an. Lalu selanjutnya ada era mobile dan cloud computing, itu dominasi smartphone dan perangkat mobile, penggunaan cloud computing misalnya AWS, Google Cloud untuk menyimpan dan memproses data secara online, bukan di hard drive lokal. Lalu munculnya teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, big data, dan Internet of Things, IoT yang terus mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dimulai pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sekarang kita akan membahas bab 2, yaitu komponen komputer. Dari perangkat kerasnya, seperti CPU, RAM, storage, hingga komponen input-output device-nya. Oke, dimulai dengan CPU. CPU sering disebut sebagai otak komputer. CPU merupakan sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi dari program komputer. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Lalu ada RAM, Random Access Memory. RAM merupakan memori jangka pendek komputer. RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Lalu ada storage. Storage merupakan memori jangka panjang komputer. Storage digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Contohnya itu seperti hard drive atau HDD yang menggunakan piringan magnetik berputar. Ciri khasnya itu lambat tetapi kapasitasnya bisa sangat besar. Lalu ada solid state drive atau yang kita kenal sebagai SSD, yaitu menggunakan chip memory flash seperti USB drive. Karakteristiknya sangat cepat, tanpa bagian bergerak dan lebih tahan guncangan. Lalu selanjutnya ada perangkat input dan output. Di sini ada perangkat yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan pengguna dan lingkungan luar. Contohnya itu ada perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data dan instruksi ke komputer. Contohnya keyboard untuk teks, mouse untuk navigasi, mikrofon untuk suara, dan scanner untuk gambar atau dokumen. Jadi ada perangkat output, yaitu yang berfungsi untuk menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya itu monitor untuk visual, printer untuk cetakan, dan speaker untuk suara. Di sini ada gambarnya, di situ ada joystick, keyboard, barcode reader, scanner, dan mouse. Itu contohnya itu input device. Kalau di output itu ada
monitor, printer, headphone, dan speakers. Selanjutnya ada perangkat keras ya, apa yang yang sebelum tadi kita bahas itu ada motherboard atau papan induk. Contoh gambarnya seperti ini. Lalu ada papan fungsinya itu sebagai penghubung semua komponen perangkat keras seperti CPU, RAM, kartu grafis, storage, dan lain-lain untuk memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada GPU atau graphics processing unit atau kita sebut sebagai kartu grafis, yaitu sebuah prosesor khusus yang bertugas untuk merender gambar, video, dan animasi. Dia mengambil beban visual dari CPU, sangat penting untuk gaming, desain grafis, dan machine learning. Selanjutnya ada power supply yaitu PSU yang digunakan untuk mengambil listrik AC dari stok kontak dan mengubahnya menjadi daya DC bervoltase rendah yang dibutuhkan oleh semua komputer internet komputer, bertindak sebagai jantung listrik sistem. Kalau ada cooling system atau sistem pendingin, yaitu digunakan untuk mencegah komponen vital terutama CPU dan GPU menjadi terlalu panas. Ia bisa berupa kipas atau fans atau sistem pendingin cairan atau yang kita sebut sebagai liquid cooling untuk menjaga kinerja dan umur panjang komponen. Selanjutnya ada network atau interface card atau disingkat NIC yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan seperti internet atau jaringan lokal melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi. Oke, masuk ke bab 3 yaitu perangkat lunak sistem operasi aplikasi software development. Oke, sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak paling penting yang bertindak sebagai jembatan antar pengguna perangkat keras atau hardware dan program aplikasi. Berfungsi untuk mengelola sumber daya, mengontrol CPU, RAM, storage, dan perangkat input-output, menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, misalnya seperti desktop, icon, command line. Lalu menjalankan aplikasi dan menyediakan lingkungan dasar, tempat semua program lain dapat berjalan. Contohnya itu ada Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Oke, sini ada aplikasi. Aplikasi itu perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik untuk pengguna dan organisasi. Aplikasi berjalan di atas sistem operasi, berfungsi untuk membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan, mendapatkan hiburan, atau mengelola informasi. Contohnya di sini ada aplikasi kerja atau produktivitas yaitu Microsoft Word, Google Docs atau Excel. Lalu ada komunikasi yaitu WhatsApp, Zoom, Chrome atau web browser. Lalu ada hiburan seperti game, Spotify atau Netflix. Lalu ada desain atau teknis yaitu Adobe Photoshop dan AutoCAD. Dan masih banyak lainnya. Lalu ada software development, yaitu kumpulan program yang digunakan oleh pengembang dan programmer untuk membuat, memodifikasi, menguji, dan memelihara perangkat lunak lain, baik OS maupun aplikasi. Tujuannya memungkinkan programmer untuk menerjemahkan ide ke dalam kode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Bahasa pemrogramannya adalah Python, Java, C++, dan JavaScript. Integrated Development Environment IDE, lingkungan terpadu, editor, debugger, compiler, seperti Visual Studio Code atau Eclipse. Debugger, itu alat untuk mencari dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode. Lalu ada compiler dan interpreter, alat untuk menerjemahkan kode yang ditulis manusia ke dalam bahasa mesin yang dimengerti komputer. Oke, masuk ke bab 4, jaringan komputer, konsep dasar jaringan, jenis-jenis jaringannya. Oke. Sini konsep jaringan komputer, yaitu jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer, server, smartphone yang terhubung satu sama lain untuk tujuannya berbagi sumber daya dan bertukar informasi. Tujuan utamanya berbagi file dan perangkat keras, misalnya seperti printer dan komunikasi, misalnya email dan web browsing. Lalu ada komponen esensial atau utamanya yaitu seperti node, yaitu perangkat terhubung, media transmisi, kabel atau net kabel, dan protokol aturan komunikasi, misalnya TCP atau IP, dan topologi jaringan. Lalu di sini ada jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan geografisnya. Oke, yang pertama itu ada jaringan area lokal, yaitu local area network atau LAN. Cakupannya itu sangat terbatas, biasanya di dalam satu gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Karakteristiknya, kecepatan transfer datanya tinggi dan biaya relatif murah. Jaringan WiFi di rumah, contohnya itu jaringan WiFi di rumah atau jaringan kabel di dalam satu lantai kantor. Lalu di sini ada Metropolitan Area Network atau kita sebut sebagai MAN. Ya, cakupannya itu luas meliputi seluruh kota atau kampus besar. Karakteristiknya menghubungkan beberapa LAN yang tersebar dalam area metropolitan, kecepatannya moderat. Contohnya itu jaringan yang digunakan oleh perusahaan telekomunikasi untuk menghubungkan kantor cabang di berbagai lokasi kota. Kelebihannya itu jangkauannya lebih luas dibandingkan LAN, kecepatan transfer datanya cukup tinggi, kekurangannya biaya instalasi dan pemeliharaannya lebih mahal daripada LAN. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Cakupannya meliputi area geografis yang sangat luas, bahkan mencakup negara dan benua. Karakteristiknya menghubungkan MAN dan LAN yang sangat berjauhan. Kecepatan transfer datanya cenderung lebih rendah daripada LAN. Contohnya itu internet yang merupakan contoh WAN terbesar, serta jaringan global yang digunakan oleh bank atau maskapai penerbangan. Kelebihannya itu jangkauannya sangat luas dan mendukung komunikasi global. Kekurangannya kecepatannya lebih lambat, biayanya sangat tinggi, dan kompleksitas manajemen jaringannya besar.
Lanjut, di sini ada jenis jaringan berdasarkan media transmisi, yaitu ada jaringan kabel yang menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi data, kelebihannya stabil, kecepatan transfer datanya tinggi, keamanannya lebih baik, kekurangannya biaya instalasi lebih mahal, dan fleksibilitasnya terbatas. Lanjut, ada jaringan nirkabel, yaitu menggunakan gelombang radio atau inframerah sebagai media transmisi. Kelebihannya, fleksibilitas lebih tinggi, mudah diperluas tanpa instalasi kabel. Kekurangannya rentan terhadap gangguan sinyal, kecepatan, dan keamanan lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Oke, di sini ada contoh topologi jaringan yaitu dimulai dengan topologi star atau star topologi, itu topologi jaringan bintang. Sebuah perangkat yang terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Ini adalah topologi yang paling umum digunakan di konektivitas LAN. Lanjut ada topologi jaringan ring, yaitu setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain yang membentuk jalur melingkar. Contohnya seperti di gambar di samping ini, yaitu setiap perangkat itu terhubung satu sama lain atau bisa disebut melingkar. Lalu lanjut di sini ada topologi jaringan bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama dan sinyal dikirimkan ke seluruh jaringan. Seperti dilihat di gambar di samping, itu merupakan contoh dari topologi bus. Lalu ada topologi jaringan mesh, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain, menawarkan redundansi dan keandalan tinggi. Lanjut ada keamanan jaringan, ada firewall, yaitu sistem yang mengontrol akses antara jaringan internal dan eksternal, melindungi jaringan dari ancaman seperti malware atau peretas. Lalu ada VPN, yaitu teknologi yang memungkinkan konektivitas aman ke jaringan oleh internet dengan enskripsi data. Lalu enskripsi data yaitu proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk menjaga kerahasiaan informasi. Itu ada lanjut ke bab 5 yaitu internet dan World Wide Web, sejarah internet, protokol internet seperti web dan browsing. Oke, sejarah internet. Internet dimulai dari proyek penelitian militer dan akademis, bukan sebagai jaringan komersial global. Di sini ada sejarahnya yaitu pada tahapan ARPANET akhir 1960-an, cikal bakal internet jaringan yang didanai oleh Departemen Pertahanan AS untuk hubungan komputer-komputer penelitian. Lalu ada TCP/IP di tahun 1970-an, pengembangan protokol TCP atau IP, aturan komunikasi yang memungkinkan jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi membentuk dasar internet modern. Lalu ada domain name system atau DNS pada tahun 1980-an, kenalan nama domain website yang dapat dibaca manusia, bukan hanya alamat IP angka. Lalu ada komersialisasi di tahun 1990-an. Internet dibuka untuk penggunaan komersial dan publik, menyebabkan pertumbuhan eksplosif. World Wide Web versus Internet. Apa perbedaannya? Sering dianggap sama, tetapi keduanya berbeda. Internet itu infrastruktur fisik dan jaringan global dari komputer, kabel, router, dan server yang saling terhubung. Analoginya seperti jalan tol, rel kereta api, dan jaringan telepon. Lalu World Wide Web, yaitu WWW, adalah sistem informasi yang berjalan di atas internet, menggunakan hypertext tautan untuk navigasi dokumen dan sumber daya. Analoginya itu seperti mobil, kereta, dan aplikasi untuk komunikasi yang menggunakan infrastruktur internet untuk mengenalkan informasi. Penemu WWW itu adalah Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Lalu ada protokol internet kunci yaitu TCP dan IP. Protokol nama lengkap protokolnya itu TCP, nama lengkapnya Transmission Control Protocol. Fungsi utamanya bertanggung jawab untuk memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim dan merakitnya kembali di tujuan menjamin pengiriman yang andal. Lalu ada IP Internet Protocol, itu bertanggung jawab atas pengalamatan dan perutuhan paket data, memastikan paket tiba di alamat yang benar, mirip seperti alamat MOS. Lalu ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol dasarnya digunakan untuk mentransfer halaman web atau HTML antara server dan browser klien. Lalu ada HTTPS, yaitu HTTP Search, versi aman dari HTTP yang menggunakan enskripsi, seperti SSL atau TLS, untuk melindungi data sensitif, misalnya password dan data kartu kredit. Lalu ada web browsing, definisinya itu proses mengakses dan melihat informasi yang tersedia di World Wide Web. Pesan browser, perangkat lunak lain seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari yang digunakan untuk mengirim permintaan HTTP request ke web server, lalu menerima data HTTP response yang biasanya dalam format HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu menerjemahkan kode-kode tersebut menjadi halaman web visual dan interaktif yang dapat dilihat oleh pengguna. Lalu Uniform Resource Locator atau URL, alamat unik dari sumber daya di web, misalnya https www.google.com. Oke, segitu. Demikian yang saya dapat jelaskan. Kalau ada yang kurang atau salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.